Cerita malam ini masih tentang pengalaman-pengalaman mengerikan yang dialami oleh Om Heri dan Wahyu di rumah dinas perkebunan karet yang berada di tengah hutan. Semoga teman-teman gak bosen ya, karena emang menurutku pribadi pengalaman mereka ini menarik banget. Cerita dimulai pada suatu pagi, tepatnya pada hari Jumat pagi. Waktu itu tumben-tumbenan Pak Lurah sudah datang berkunjung ke rumah perkebunan kami. Jadi kedatangan Pak Lurah kali ini adalah untuk mengundang kami ke acara selamatan menyambut kelahiran cucunya yang akan diadakan nanti malam. Pak Heri dan Wahyu datang ya, jangan sampai nggak datang. Tenang aja, acaranya nggak sampai larut malam kok. Paling lama jam 9 udah selesai. Ucapnya. Dan karena Pak Lurah udah seniat itu mengundang kami, rasanya tidak sopan kalau kami nggak datang. Itulah kenapa akhirnya aku memutuskan untuk datang walaupun sendirian. Kenapa sendirian? Itu karena menurutku Wahyu belum begitu fit untuk pergi-pergi. Terlebih pada malam hari. Karena kan memang Wahyu ini baru saja pulang dari rumah sakit pada malam sebelumnya. Jadi walaupun dia bersikeras untuk ikut, aku gak ngizinin. Lagi pula menurutku rumah Pak Lurah ini gak terlalu jauh. Kalau pakai motor kira-kira hanya 1 jam ke arah barat perkebunan. Dengan perhitungan itu, aku pikir nanti aku gak akan terlalu malam lah balik ke rumahnya lagi. Paling lama jam 10 aku sudah sampai rumah lagi. Karena gimana pun Pak Lurah itu termasuk orang yang cukup dekat dengan kami. Beberapa kali dalam 1 bulan beliau pasti mampir ke rumah. Karena memang kalau ingin ke kota beliau selalu lewat dekat perkebunan. Menurut cerita beliau, keluarga besarnya bahkan sejak kakek buyutnya sudah tinggal di daerah sisi luar perkebunan. Makanya Pak Lurah banyak bercerita tentang keadaan perkebunan dan daerah sekitarnya sebelum kami tinggal di situ. Dan jujur, beberapa ceritanya itu terbilang menyeramkan, bahkan sangat menakutkan malah. Dan yang bikin serem itu adalah momen di saat beliau ini berani menjamin kalau cerita itu benar adanya. Karena kan dia mendengarnya langsung dari ayah dan kakeknya. Jadi kakek dari Pak Lurah ini bisa dikatakan saksi langsung dari peristiwa-peristiwa mengerikan yang pernah terjadi di perkebunan karet. Namun beliau sudah meninggal jauh sebelum kami datang. Dan salah satu cerita yang sangat menancap di kepala kami adalah soal pemakaman yang katanya masih ada di perkebunan, di mana itu adalah makam-makam yang berisi korban pembunuhan. Seremnya lagi, lokasi makam-makam korban pembunuhan itu gak diketahui di mana pastinya, karena pelaku pembunuhannya melarikan diri entah kemana, dan gak pernah kembali lagi. Yang pasti, letak makam-makam ini ada di wilayah perkebunan karet. Singkat cerita, setelah selesai pekerjaan di hari itu, aku langsung bersiap untuk pergi ke rumah Pak Lurah, dan berharap sebelum maghrib sudah sampai di sana. Beneran nih Pak, saya nggak boleh ikut. Lagi-lagi, Wahyu kembali melontarkan pertanyaan yang sama sejak siang tadi. Gak usah yuk, kamu istirahat aja. Nanti kalau kamu sakit lagi gimana coba? Jawabku. Tapi Pak Heri kan baru beberapa kali ke rumah Pak Lurah. Memangnya Bapak sudah hafal banget jalannya. Lagian hutan di sebelah barat kan lebih rindang dari bagian lainnya loh Pak, ujar Wahyu. Pokoknya lagi-lagi Wahyu ini melontarkan kalimat yang kali ini sedikit membuatku goyah. Mau nekat ngajak Wahyu atau jangan? Karena omongan Wahyu memang benar. Wilayah hutan sebelah barat jauh lebih rindang dan sepi daripada wilayah lainnya. Karena itulah jarang ada orang yang berani melintas di sana. Kebanyakan orang-orang akan memilih jalur lain walau harus memutar terlebih dulu. Tapi melihat kondisi Wahyu yang masih kelihatan lemas, aku pun membulatkan tekad untuk berangkat sendirian. Gak apa-apa lah yuk, saya sendiri aja. Toh nanti jam 9 juga udah pulang lagi, jawabku. Dan setelah itu percakapan selesai. Aku langsung keluar rumah dan menyalakan motor. Waktu itu jam 5 sore. Matahari sudah terlihat malas menebar cahayanya. Dia memilih untuk mulai bersandar di ufuk barat, tetapi sinar kuningnya tetap masih menembus sela-sela perkebunan karet. Saya jalan dulu ya yuk. Kamu jangan kemana-mana. Baik Pak, hati-hati di jalan, balasnya. Setelah berpamitan, aku pun berangkat.
Menelusuri jalan setapak, menembus perkebunan karet, aku memacu motor dengan kecepatan sedang. Tidak terlalu cepat, tapi tidak lambat juga. Waktu itu, angin mulai terasa sejuk. Karena sore memang sudah semakin mendekati malam. Beberapa kali aku harus menutup wajah karena binatang-binatang kecil yang berterbangan mulai menghalangi jalan. Seingatku, kalau tidak salah, aku baru 2 atau 3 kali melalui jalan ini. Itu pun berboncengan dengan Wahyu. Dan karena sedikit lupa, beberapa kali aku sempat berhenti ketika bertemu jalan setapak yang bercabang 2. Aku benar-benar harus berpikir dulu sebelum memilih salah satunya. Awalnya ketika menemui jalan bercabang, aku masih cukup yakin dengan jalur yang dipilih. Tapi lama-kelamaan kok mulai ragu ya. Karena seingatku, jalan yang ditempuh itu harusnya lebih banyak nanjak. Tapi ini malah lebih banyak nurun. Apalagi ketika sudah melewati wilayah perkebunan karet dan mulai memasuki hutan rindang. Wah, di situ aku makin ragu. Apalagi suasananya kala itu semakin remang. Karena sepertinya sebentar lagi gelap dan masuk waktu maghrib. Saat melirik jam tangan, ternyata benar. Jam 6 kurang 10 menit. Aku pun menyalakan lampu motor untuk membantu penglihatan. Sambil terus menyusuri jalan hutan yang semakin lebat pepohonannya. Berbeda dengan ketika di awal perjalanan tadi yang masih agak kenal dengan wilayahnya, kali ini aku mulai merasa asing dengan suasananya. Karena sepertinya kok aku belum pernah lewat jalur ini. Entah efek gelap aja atau memang salah jalan, pikirku. Tapi waktu itu aku belum mikir aneh-aneh ya. Belum ada juga perasaan takut atau was-was. Jadi tetap tenang melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya aku terpaksa berhenti saat semakin kesini kok semakin aneh wilayahnya. Kenapa? Karena aku merasa pernah melewati jalur ini sebelumnya. Jadi di sana ada 2 pohon yang ukurannya sangat besar di kanan dan kiri jalan. Dimana aku yakin banget kalau beberapa belas menit yang lalu aku sudah melewatinya. Kok pohon ini lagi sih? Apa pohonnya sama ya? Pikirku. Tapi pikiran aneh itu sambil lalu aja. Gak aku pikirin bener-bener gitu. Jadinya aku terus melanjutkan perjalanan. Waktu ngelirik jam, saat itu sudah jam 6 lewat 15 menit. Nah, gak jauh dari tempat 2 pohon besar itu, lagi-lagi aku ketemu jalan yang bercabang. Sebelumnya, ketika melewati jalan yang sama, aku memilih arah ke kanan. Dan untuk yang kedua kalinya ini, aku memilih jalur yang kiri. Dengan harapan gak akan kembali ke tempat yang sama. Tapi ternyata salah. Karena kira-kira 15 menit kemudian, lagi-lagi aku kembali ke titik yang sama. Yaitu jalan setapak yang ada pohon besar di kanan dan kirinya. Wah, di sini perasaanku mulai gak enak. Dan sekali lagi berhenti tepat di bawah 2 pohon besar itu. Aku yang waktu itu kebingungan, makin bingung lagi saat melirik jam di tangan. Aku kaget karena jarum jam belum beranjak dari pukul 6 lewat 15 menit. Jadi waktu itu gak berubah sama sekali dari terakhir kali aku melihat jam. Padahal jam terus berputar normal dan gak mati. Jadi waktunya kayak gak berubah dari terakhir kali aku melihat jam. Padahal jarum jam terus berputar normal dan gak mati. Setelah sadar kalau ada yang gak beres, refleks aku mulai terucap kalimat-kalimat doa di dalam hati. Apalagi suasana di sekeliling juga udah gelap total. Hanya lampu motor yang menyinari sekitar. Sambil membulatkan tekad, sekali lagi aku melanjutkan perjalanan melewati jalur yang sama. Tapi kali ini kupacu motor dengan agak cepat. Dan akhirnya, untuk ketiga kalinya, aku kembali ke titik yang sama. Yang lebih mengherankan lagi, ternyata jarum jam juga belum beranjak dari pukul 6 lewat 15 menit. Wah, di situ aku mulai lemas. Aku pun kembali membaca doa agar diberikan keselamatan serta kemudahan dalam perjalanan. Saat akhirnya aku kembali memulai perjalanan melewati jalur yang sama untuk ketiga kalinya, tiba-tiba aku melihat ada orang yang sedang berdiri diam di sebelah kiri jalan setapak. Jadi saat itu aku ada di sebelah sisi kanannya. Dan orang itu berdiri sambil menghadap jalan. Mau gak mau, aku pun berhenti dan mengarahkan lampu motor ke arah orang itu, walau jarak kami cukup dekat. Karena emang gelap banget ya. Nah,
Setelah lampu menyorot ke arah si orang ini, ternyata dia adalah seorang laki-laki yang menggunakan pakaian serba hitam, menggunakan sebuah caping di kepalanya, dan tangannya memegang tongkat setinggi pinggang. Dia itu hanya diam berdiri, gak bergerak sama sekali sambil menatap ke depan atau ke arah gelapnya hutan. Tapi entah kenapa, walaupun agak aneh, jujur gak ada rasa takut sedikit pun yang muncul ketika aku sudah benar-benar melihat sosok itu. Aku bahkan sedikit lega setelah akhirnya bertemu orang. Karena setidaknya aku jadi bisa nanya arah yang benar menuju rumah Pak Lurah. Pelan-pelan aku pun mendekati si bapak itu. "Maaf Pak, jalan ke rumah Pak Lurah ke arah mana ya? Masih jauh gak ya Pak?" tanyaku. Karena kebetulan di depan kami ada jalan bercabang 2. Jalan yang sebenarnya sudah 3 kali aku lewati. Tapi ditanya, si bapak ini diam aja. Dan karena gelap, aku gak bisa melihat wajahnya. Sampai akhirnya beliau bersuara juga. "Ke kiri, sesudah itu ke kanan." Begitu jawabnya. Dan nada suaranya itu datar banget. "Terima kasih Pak. Bapak mau kemana? Ikut saya aja Pak," tawarku. Tapi si bapak itu menggelengkan kepala. "Baiklah Pak, saya jalan dulu. Terima kasih Pak," pamitku. Lalu aku pun melanjutkan perjalanan mengikuti petunjuk yang diberikan si bapak. Iseng, sekali lagi aku melirik jam tangan. Dan waktunya masih sama, masih pukul 6:15. Belum beranjak sama sekali dari tadi. Nah, setelah kira-kira beberapa belas menit melewati jalan cabang yang kedua, barulah aku memasuki jalan setapak yang mulai melebar. Lalu mulai melihat ada beberapa rumah di kanan dan kiri. Saat itulah aku baru bisa mengenali tempat itu. Dengan perasaan lega, akhirnya aku mulai memasuki wilayah desa tempat tinggal Pak Lurah. Beberapa menit kemudian, aku sampai di rumah Pak Lurah, memasuki halaman dan memarkirkan motor. Saat melirik jam tangan, anehnya jarum jam juga sudah mulai bergerak. Jadi kali ini sudah tidak berada di angka 6:15 menit. "Wah, Pak Heri. Masuk Pak, masuk. Kok awal banget? Kan acaranya habis Isya Pak." Sambut Pak Lurah dengan ramah di depan rumah dengan senyum lebarnya. "Iya Pak, sengaja supaya belum gelap lewat hutan tadi," jawabku. Setelah itu aku meminta izin untuk sholat maghrib di rumahnya. Dan ternyata suasana sudah agak ramai ketika aku kembali ke ruang tamu. Beberapa anggota keluarga dan tetangga sudah berkumpul, jadi aku pun ikut bergabung. Beberapa tamu adalah pekerja perkebunan karet yang selalu bertemu denganku setiap harinya. Lalu kami berbincang sambil menunggu waktu Isya. Dalam perbincangan itu, sesekali aku masih memikirkan kejadian yang aku alami dalam perjalanan tadi. Kejadian yang menurutku sangat aneh. Tapi ya sudahlah. Aku masih bersyukur karena bisa sampai tujuan tanpa kekurangan suatu apa. "Pak Heri sudah berapa lama bekerja di perkebunan karet itu?" Itu adalah sebuah pertanyaan yang tiba-tiba muncul dari seorang bapak yang kelihatannya sudah berumur 50 tahunan. Saat itu aku sedang duduk sendirian di teras rumah mencari udara segar. Dan bapak itu duduk di sebelahku sambil menyalakan batang rokok di tangannya. "Kira-kira sudah 1 tahun lebih Pak." "Wah, udah lama juga ya. Kuat juga ya Pak tinggal di situ," kata bapak itu melontarkan kalimat dengan senyuman. "Kuat gimana Pak?" tanyaku penasaran. "Saya mau cerita sedikit, tapi nanti jangan jadi takut setelah mendengarnya ya." Kembali bapak itu melontarkan kalimat sambil tersenyum. "Jadi, sebelum perusahaan Pak Heri mengambil alih perkebunan itu, sudah 2 kali ada perusahaan swasta yang mencoba mengolahnya, Pak. Tapi keduanya hanya bertahan sebentar. Sepanjang yang saya ingat, hanya bertahan kurang lebih 1 tahun. Bapak itu mulai bercerita panjang lebar. "Bapak tahu alasannya kenapa bisa seperti itu, Pak?" tanyaku penasaran. Alasan pastinya sih, saya kurang tahu ya Pak Heri. Tapi kalau menurut penduduk di sini yang pernah kerja di tempat itu, katanya nggak ada karyawan yang tahan di perkebunan itu. Nggak ada yang kuat tinggal berlama-lama di rumah yang Pak Heri tinggali sekarang. Banyak gangguan-gangguan dan teror yang mengerikan, Pak. Bahkan ada 1 orang karyawan yang katanya menghilang. Dan sampai sekarang nggak pernah ketemu.
Wah, tanpa sadar, aku menelan ludah mendengar cerita itu. Tapi ini Pak Heri orang yang kuat dan pemberani ya. Buktinya sampai saat ini masih bisa bertahan. Iya pak, kami nggak merasakan hal-hal aneh kok. Ucapku bohong. Syukurlah, nggak lama kemudian Pak Lurah muncul dari dalam rumah. Ayo, sholat isya dulu Pak Heri. Lalu acaranya akan dimulai. Ajaknya. Singkat cerita, acara syukuran pun berjalan dengan lancar. Dan aku agak lega ketika ternyata acara pengajian ini sudah selesai saat baru jam 8 lewat sedikit. Karena itu berarti aku tidak harus pulang larut malam. Tapi baru aja berniat pamit, Pak Lurah mengajakku untuk makan malam. Karena gak enak untuk menolak, akhirnya aku ikuti ajakannya. Kami pun berkumpul untuk makan di ruang tengah. Rumah ini tergolong rumah yang cukup besar, ada beberapa kamar di dalamnya. Menurut Pak Lurah, kedua anaknya yang sudah menikah dan sudah memiliki anak juga masih tinggal bersamanya. Sedangkan anak yang pertama sudah memisahkan diri dengan merantau keluar pulau. Ini adalah rumah besar dengan desain minimalis yang cukup nyaman untuk ditinggali. Langit-langitnya yang tinggi membantu suhu di dalamnya menjadi dingin karena angin mengalir dengan baik. Dan tipikal rumah di pedesaan, ada bermacam-macam foto-foto berbigura yang tergantung pada dinding ruang tamu. Ada lemari kayu besar berdiri kokoh memisahkan ruang tamu dan ruang tengah. Istri dan anak perempuan Pak Lurah masih hilir mudik melayani tamu menghidangkan kue-kue dan minuman teh atau kopi. Sementara itu, aku sudah mulai melirik ke jam dinding dan menyadari kalau sudah jam 8:30. Pak Heri menginap saja di sini. Besok pagi aja pulangnya, kata Pak Lurah. Sepertinya Pak Lurah menangkap gelagatku yang udah gelisah ingin pulang. Saya harus pulang, Pak. Wahyu sendirian di rumah. Masih sakit kan dia? Jadi mumpung belum terlalu malam, saya pamit pulang ya, Pak. Terima kasih atas jamuannya. Akhirnya aku memberanikan diri untuk pamit. Tapi Pak Lurah juga bersikeras menyuruhku menginap di rumahnya. Wah, gak bisa. Aku tetap harus pulang. Aku gak tega meninggalkan Wahyu sendirian di rumah dalam keadaan yang belum benar-benar sehat. Aduh, Pak Lurah, saya gak bisa. Kasihan Wahyu, Pak. Tolakku. Ya sudah, kalau Pak Heri memaksa untuk pulang. Tapi hati-hati ya Pak. Kalau ragu, Pak Heri bisa kembali lagi ke sini. Pintu rumah ini selalu terbuka, ucapnya. Di halaman rumah, Pak Lurah pun akhirnya melepasku untuk pulang. Sejujurnya, ada sedikit keraguan di hatiku kalau mengingat peristiwa kesasar yang aku alami saat berangkat tadi. Tapi ya sudahlah, mau gimana lagi? Aku tetap harus pulang. Lagi pula, malam juga belum terlalu larut. Setelah menyalakan mesin motor, aku melaju meninggalkan rumah Pak Lurah dengan kecepatan sedang. Desa tempat Pak Lurah ini termasuk desa yang cukup besar dan luas. Tapi tetap saja ketika melintas di tengah-tengahnya, apalagi pada jam 8:30 malam kayak gini, aku nggak melihat ada lagi penduduk yang sedang lalu lalang di luar rumah. Jadi suasana desa sudah benar-benar sepi. Jalan tanah selebar 3 meter, aku susuri dengan pasti mengarah ke wilayah hutan di depan sana. Sekitar 15 menit kemudian, dari kejauhan aku sudah dapat melihat gapura besar. Dan gapura itu menandakan batas desa, karena setelahnya aku akan mulai memasuki wilayah hutan. Setelah jalan setapak hanya tinggal satu jalur kecil, itu menandakan kalau aku sudah meninggalkan wilayah desa. Angin-angin menyergap wajah dan badanku ketika aku sudah benar-benar masuk ke wilayah hutan. Gelapnya itu langsung terasa. Apalagi bantuan penerangan hanya berasal dari lampu motor yang cahayanya lumayan redup. Memacu motor dengan kecepatan sedang, beberapa menit perjalanan, aku masih mengenali jalur yang dilewati. Suara deru motor menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Walau sesekali ada suara patahan dahan kering yang melintang terlindas roda motor. Yang ada dalam pikiranku, aku hanya ingin cepat-cepat menembus hutan dan sampai di rumah.
Setelah kira-kira setengah jam perjalanan, gelapnya malam membuatku sama sekali nggak bisa melihat dengan jelas pukul berapa pastinya saat itu. Karena saking gelapnya, aku bahkan sampai tidak bisa melihat jam di tanganku. Dan ketika sedang fokus mengendarai motor, aku mulai menyadari adanya keanehan yang bikin aku menginjak rem. Jadi, di depan sana, aku melihat ada sebuah jembatan kayu. Iya, jembatan kayu. Ini aneh banget. Karena baru kali ini aku melihat ada jembatan kayu di hutan ini. Bahkan ketika berangkat tadi pun aku nggak melihatnya. Jadi aneh banget pas tiba-tiba ada jembatan. Jembatan kayu ini nggak terlalu besar. Bagian bawahnya tersusun dari papan-papan yang berbaris berbentuk pijakan. Lebarnya kira-kira cukup untuk 2 motor melintas bersamaan. Saat itu, aku belum tahu apa yang berada di bawahnya. Apakah sungai kecil atau hanya cekungan jalan? Ya, jelas aja aku nggak tahu. Karena ada jembatan ini aja, aku masih bingung. Waktu itu, aku masih duduk di atas motor. Sambil berpikir keras, apakah harus putar balik kembali ke awal atau nekat melanjutkan perjalanan melewati jembatan. Aku pun melemparkan pandangan jauh ke wilayah seberang jembatan. Tapi ya nggak melihat apa-apa saking gelapnya. Dan entah apa yang ada di pikiran, akhirnya aku memutuskan untuk melewati jembatan itu. Motor pun melaju pelan mendekati jembatan, hingga akhirnya sudah berada di atasnya. Jembatan kayu ini sudah kelihatan tua. Kayu-kayu penunjangnya bahkan tertutup lumut di beberapa bagiannya, membuat roda motor menjadi sedikit licin ketika melindasnya. Bunyi gesekan kayu juga terdengar berdecit bersahutan. Saat itu, aku berharap jembatan ini masih kuat untuk dilintasi. Dan setelah beberapa belas detik, akhirnya aku sukses melewati jembatan itu. Sama seperti sisi sebelumnya, sisi wilayah hutan setelah jembatan ini, keadaannya juga gelap gulita. Dan tidak terdengar suara apapun. Gak ada suara binatang, gak ada suara hembusan angin, gak ada, bener-bener hening. Tapi aku berusaha mengabaikan keadaan itu dan tetap terus melaju memacu motor. Kali ini dengan kecepatan agak tinggi. Dan beberapa puluh meter setelah jembatan, mesin motor tiba-tiba mati. Ya Allah. Aku refleks menyebut namanya dalam hati, mengeluhkan keadaan yang baru saja terjadi. Aku benar-benar gak pernah membayangkan mesin motor mati tepat di tengah-tengah gelapnya hutan sendirian. Turun dari motor, aku berjongkok mencoba mencari tahu penyebab matinya mesin. Memeriksa tangki, bensinnya penuh. Membersihkan busi, sudah. Tapi motor tetap gak mau nyala. Wah, aku gak tahu lagi harus berbuat apa. Dan saat mata sudah mulai terbiasa dalam gelap, aku mulai menyadari adanya keanehan. Jadi pas aku gak sengaja mengarahkan pandangan ke kanan atau ke tempat di mana jembatan kayu tadi, ternyata aku gak melihat apa-apa. Jembatan itu udah gak ada. Padahal aku yakin banget kalau harusnya ada jembatan di situ. Karena kan jarak jembatan dengan tempatku saat ini gak terlalu jauh. Hanya belasan meter. Wah, kok gak ada? Yang terlihat justru cuma pepohonan tinggi besar aja. Jembatannya gak ada. Wah, aku terduduk lemas. Pasrah dan gak tahu harus ngapain. Karena aku juga sama sekali gak mengenali tempat ini. Sama sekali gak tahu harus berjalan kemana dengan keadaan motor yang mogok. Seremnya lagi, situasi menjadi semakin sempurna ketika tiba-tiba langit yang tadinya cerah menjadi gelap tertutup awan. Dan rintik hujan mulai turun. Dalam kepasrahan menerima keadaan, aku melirik ke arah kiri, yaitu jalan setapak yang posisinya agak menanjak. Dan dalam gelapnya malam serta rintik hujan, tiba-tiba aku melihat ada bangunan yang berdiri di sela-sela pepohonan. Jaraknya itu nggak terlalu jauh, mungkin hanya beberapa puluh meter dari tempatku saat itu. Karena nggak ada pilihan lain, aku pun menuju ke sana untuk berteduh. Apalagi hujan yang tadinya gerimis sudah mulai semakin deras. Aku mendorong motor menuntunnya ke bangunan itu. Ini adalah bangunan tua berbentuk rumah, berdinding dan beratapkan kayu. Gak terlalu besar sih, tapi ya cukuplah kalau untuk berteduh. Dan tepat di depan bangunannya itu ada pohon tua yang kelihatannya hanya tinggal dahannya aja. Jalan untuk mencapai bangunan itu ternyata terus menanjak
dan menanjak. Karena sambil mendorong motor, aku harus mengerahkan tenaga cukup besar untuk mencapainya. Begitu sampai, aku langsung memarkirkan motor tepat di depan pintu. Dan karena sepertinya bangunan ini kosong, jadi sama sekali nggak ada cahaya lampu yang terlihat. Teras rumah yang sangat sempit membuat tubuhku basah kuyup terkena cipratan air hujan yang turun semakin deras. Keadaan sekitar bangunan cukup lapang, dan saat aku melemparkan pandangan ke sekeliling, tidak ada bangunan lagi di sekitar situ. Hujan yang semakin deras ternyata lama-lama disertai angin. Saking besarnya si angin ini, badanku sampai benar-benar basah kuyup dan mulai menggigil. Dan karena nggak tahan lagi, akhirnya aku memutuskan untuk mencari pintu, berniat untuk masuk ke dalam bangunan. Dan ini adalah sebuah keputusan yang ternyata akan aku sesali. Saat akhirnya aku mencari pintu, ternyata pintunya tidak dikunci, sehingga aku bisa langsung masuk dengan mudah. Nah, sesuai dugaanku, bangunan ini memang kosong. Di dalamnya hanya ada kursi tua yang teronggok di dekat pintu, ditemani meja kayu di hadapannya. Pelan-pelan aku melangkah masuk dalam keadaan gelap. Masih berdiri di dekat kursi, aku melihat ada pintu yang terbuka lebar pada dinding yang ada di seberang. Jadi, di dalam bangunan itu ada semacam ruangan lagi, kamar mungkin. Nah, pintu si ruangan ini terbuka. Di balik pintu itu ya hanya ada ruangan yang sangat gelap, dan karena pandanganku juga nggak sanggup menangkap apa-apa, aku jadi nggak tahu apakah ruangan itu kosong atau enggak. Aku pun memutuskan untuk duduk di atas kursi. Positifnya, aku nggak kehujanan lagi, karena bangunan ini emang nggak bocor. Sementara pintu depan aku biarkan tetap terbuka. Cukup lama aku duduk diam dalam gelap, sementara hujan di luar terus turun dengan derasnya, disertai angin kencang yang bertiup sehingga memperkeruh suasana. Hingga akhirnya teror dimulai. Brak! Gitu. Pintu kayu yang tadinya terbuka tiba-tiba tertutup keras seperti dibanting. Dan aku tentu saja sangat kaget. Pandanganku yang awalnya dibantu cahaya dari luar menjadi gelap gulita. Saat itu aku mulai ketakutan. Bait-bait doa terus terucap di dalam hati. Dan karena suasananya berubah menjadi sangat mencekam, apalagi badanku juga tiba-tiba nggak bisa gerak, aku jadi yakin kalau sebentar lagi akan terjadi sesuatu. Dan bener aja, tiba-tiba di sudut ruangan muncul cahaya kecil. Cahaya yang perlahan mulai menerangi seisi ruangan. Setelah aku perhatikan benar-benar, ternyata cahaya itu bersumber dari lampu templok yang menempel di dinding. Jadi lampu templok itu nyala sendiri. Letak lampu itu dekat dengan pintu ruangan yang dari awal memang sudah dalam keadaan terbuka. Saat itulah aku baru bisa melihat seluruh ruangan dengan jelas. Ruangan yang ternyata di banyak bagiannya tertutup lumut tebal. Wah, aku semakin ketakutan. Bahkan aku nyaris pingsan ketika sadar kalau ternyata sejak tadi aku tidak sendirian di ruangan itu. Jadi, tanpa aku sadari, ternyata dari tadi ada sosok yang menemaniku. Sosok yang membuat jantungku berhenti berdegup. Sosok yang terbaring di sudut ruangan, tepat di bawah lampu templok di samping pintu. Sosok itu adalah pocong. Pocong dengan balutan kain putih kusam terbaring diam tapi sangat mengerikan. Dalam situasi yang mencekam itu, aku tetap tidak bisa gerak. Tapi untungnya aku bisa menutup mata. Dan dalam keadaan mata terpejam itu, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Terdengar seperti suara langkah kaki. Langkah kaki yang terseret-seret. Suara langkah kaki itu berasal dari ruangan yang ada di belakang. Dan langkah kaki ini semakin lama semakin mendekat. Wah, sepertinya ada sosok lain lagi yang juga sedang berada di dalam ruangan. Dan karena penasaran, perlahan aku membuka mata. Dan ternyata benar, ada sosok satu lagi yang sedang berjalan mendekat. Berjalan gotai dengan langkah kaki yang terseret-seret. Dalam cahaya remang, aku bisa melihat darah melumuri tubuh sosok itu, mengucur dari leher yang putus tanpa kepala. Iya, sosok yang sedang berjalan gotai mendekat ke tempatku itu tanpa kepala. Wah, aku panik gak bisa nafas. Dadaku terasa sesek banget melihat pemandangan itu. Apalagi ketika jarak kami hanya tinggal beberapa sentimeter saja. Saking takutnya, perlahan semua gelap.
semakin gelap dan menghilang. Pak Heri bangun Pak. Samar-samar aku mendengar suara Wahyu. Iya, Wahyu membangunkan tidur panjangku. Ketika sudah membuka mata, aku melihat ada Wahyu bersama dengan Pak Lurah dan beberapa pekerja perkebunan. Dan ketika sudah benar-benar sadar, ternyata aku berada di dalam gubuk kecil yang letaknya masih di wilayah hutan. Jadi ternyata malam itu Wahyu yang juga mengalami teror saat sendirian di rumah perkebunan menginap di rumah temannya yang ada di kota. Dan pas pulang pagi-pagi, dia kaget banget ketika mendapati kalau aku ternyata belum juga pulang. Akhirnya bersama Pak Lurah dan pekerja perkebunan, Wahyu menyisir seluruh bagian hutan. Hingga pada akhirnya mereka melihat motorku terparkir di depan gubuk tua di tengah hutan. Lalu kemudian menemukan aku di dalam gubuk dalam posisi pingsan. Hai, cerita ini masih berlanjut ya. Dan di video selanjutnya, aku bakalan cerita POV dari Wahyu. Gimana awalnya dia sampai menemukan Pak Heri di dalam gubuk tua itu. Buat yang gak sabar, boleh baca sendiri di akun @bristory. Nanti aku taruh linknya di bawah. Tapi buat yang mau dengerin aja, silahkan tunggu video selanjutnya. Makasih banget yang udah dengerin, makasih banget yang udah subscribe, dan boleh di like jika kalian suka. Sugeng dalu!